Oh, good morning. Best blind date ever. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Harry and Meghan A Royal Romance. Film ini menceritakan tentang perjalanan cinta dari Pangeran Harry dan Meghan sebelum mereka berdua menjadi suami istri. Nah, menurut film ini, Pangeran Harry dan Meghan dikenalkan oleh seorang wanita bernama Violet yang awalnya hanya mengusulkan untuk kencan buta. Ternyata Pangeran Harry dan Meghan sama-sama tertarik pada pertemuan pertama, sehingga mereka berdua akhirnya melanjutkan hubungan itu sampai ke tahap yang lebih serius. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah cinta Pangeran Harry dan Meghan selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari rombongan Pangeran Charles dan kedua putranya yang lagi berkunjung ke negara Botswana di Afrika. Dalam kunjungan itu, Pangeran Harry kecil terus aja mengingat pemakaman ibunya, yaitu sosok Lady Diana yang diberitakan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Waktu Lady Diana masih tinggal di istana, dia dan Pangeran Harry banyak memiliki kenangan manis yang salah satunya sering bekerja sama untuk mencuri kue milik sang ratu. Saat lagi merenung, Harry tiba-tiba aja dihampiri oleh seekor singa, tapi ketika ayahnya ingin menembak singa tersebut, Pangeran Harry langsung menghalanginya. Adegan film kemudian beralih ke Amerika, di mana ada seorang gadis kecil bernama Meghan yang merupakan keturunan campuran antara Amerika dan Afrika. Ceritanya, kedua orang tua Meghan ini udah bercerai, dan karena dia sering bingung sama ras atau etnisnya, sang ayah selalu memberikan nasihat agar dia bisa menjadi dirinya sendiri. 23 tahun kemudian, Meghan akhirnya tumbuh menjadi wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang artis yang cukup terkenal. Selain itu, Meghan juga pernah menikah dengan seorang pria bernama Trevor, tapi karena pernikahan itu nggak berjalan dengan baik, Meghan dan suaminya akhirnya sepakat untuk bercerai. Kemudian pada suatu malam, Pangeran Harry mengadakan sebuah pesta privat untuk bersenang-senang bersama temannya. Namun ternyata acara pesta itu bisa tersebar sampai ke media, sehingga kakaknya yang bernama Pangeran William ingin mengajaknya untuk menemui ayah mereka. Gara-gara permasalahan ini, Pangeran Charles akhirnya terpaksa menghubungi 3 kantor media agar mereka menarik berita tersebut untuk menjaga nama baik kerajaan. Di sana, Pangeran William dan istrinya lalu mencoba untuk memberikan nasihat, di mana Kate menyarankan Harry agar segera menikah dengan harapan hidupnya bisa menjadi lebih baik. Sementara itu, Meghan yang berada di ruang make up kemudian mendengar cerita dari teman-temannya tentang masalah perceraian. Namun pembicaraan itu berubah menjadi canggung karena salah satu dari mereka mulai berpikir tentang pasangan hidup dan bagaimana umur wanita bisa mempengaruhi kehamilan. Lalu pada suatu ketika, Meghan bertemu dengan temannya yang bernama Violet karena mereka berdua akan pergi ke kota London untuk menghadiri suatu acara. Pada saat itu, Violet tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin menjodohkan Meghan dengan temannya, tapi Violet belum mau bilang kalau teman yang dia maksud adalah Pangeran Harry. Beberapa waktu kemudian, Meghan akhirnya datang ke sebuah restoran di kota London untuk kencan buta dengan Pangeran Harry. Namun Pangeran Harry baru datang 40 menit kemudian, dan karena merasa ragu pada pertemuannya dengan Meghan, dia menyuruh bodyguardnya untuk menjemputnya dalam beberapa menit. Ketika Harry masuk ke dalam restoran, Meghan langsung ngomel-ngomel pada si pangeran, dan karena saking jengkelnya, dia juga mengajarkan bagaimana caranya melihat waktu. Nggak lama kemudian, masuklah bodyguard Harry sesuai perintah sebelumnya,
Tapi karena Harry merasa tertarik kepada Meghan, dia akhirnya meminta bodyguardnya itu untuk keluar. Bridge is falling down. Setelah mereka selesai makan malam, Harry dan Meghan kemudian mulai membicarakan beberapa hal yang mereka sukai. Pada saat itu, Meghan bercerita kalau dia pernah mengikuti acara amal di benua Afrika, dan selain menjadi seorang artis, dia juga punya angan-angan untuk menjadi presiden di Amerika. Really great things that I want to do. Karena sangat menikmati kebersamaan ini, Harry dan Meghan gak sadar kalau mereka udah mengobrol sampai pagi, dan sebelum berpisah, Meghan sempat mengatakan kalau dia udah pernah menikah. Ternyata Pangeran Harry gak masalah dengan status Meghan yang udah janda, dan menurutnya pertemuan ini adalah kencan buta terbaik yang pernah ia jalani semasa hidupnya. Best blind date ever. Di saat Meghan kembali ke apartemennya, dia kemudian bercerita kepada ibunya yang bernama Doria tentang kencannya bersama Pangeran Harry. Awalnya Doria ingin menceritakan berita ini kepada teman-temannya, tapi Meghan langsung melarang karena hubungan mereka belum tentu akan lanjut ke tahap yang berikutnya. You cannot tell anybody anything. Besides, it's not like... Tapi di waktu yang bersamaan, Meghan tiba-tiba mendapat telepon dari Pangeran Harry yang baru menghubunginya setelah 3 hari dari mereka berkencan. Harry pun lalu bertanya apakah Meghan punya waktu luang atau tidak, karena dia ingin mengajaknya untuk berlibur ke Botswana sambil mempererat hubungan mereka. Well, let me I want to take you someplace special for our next date. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Pangeran Harry dan Meghan akhirnya sampai di negara Botswana untuk menikmati liburan. Di tempat tersebut, Pangeran Harry mengajak Meghan untuk berinteraksi dengan beberapa hewan, dan kebersamaan mereka itu ternyata udah diketahui oleh Pangeran William. What's wanted her? Is that what you call it? It's his move, but Ketika mereka lagi jalan-jalan, Pangeran Harry bercerita kalau sang ayah pernah mengajaknya berkunjung ke tempat ini untuk menghiburnya dari rasa sedih akibat ditinggal ibunya. Harry pun lalu menceritakan pengalamannya waktu dihampiri oleh seekor singa, tapi karena singa itu nggak menyerangnya, dia jadi merasa kalau ibunya lah yang melindunginya dari bahaya. Come on, seriously. It's like, Kemudian di malam harinya, kini giliran Meghan yang bercerita tentang pengalamannya yang terlahir dari pasangan campuran Amerika dan Afrika. Selain itu, Meghan juga bercerita tentang perceraian kedua orang tuanya yang membuatnya menjalani kehidupan sulit, apalagi di umurnya yang masih 6 tahun. I couldn't either as a kid. Namun di satu sisi, Pangeran Harry ternyata juga pernah mengalami masa-masa sulit, di mana kedua orang tuanya juga bercerai dan ibunya meninggal akibat kecelakaan. Meghan pun akhirnya mengetahui kalau dia dan Harry memiliki perjalanan hidup yang hampir sama, dan pembicaraan itu ternyata bisa membuat hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. between divorced parents who live two very different lives. Ketika Pangeran Harry kembali ke istana, dia langsung menceritakan kebersamaannya dengan Meghan yang membuatnya merasa jatuh cinta. Sebenarnya William dan Kate mau mendukung hubungan mereka, tapi karena Kate juga berasal dari kalangan rakyat biasa, dia jadi merasa khawatir kepada Meghan. Sementara itu di tempat lain, Meghan juga bercerita tentang kebersamaannya dengan Pangeran Harry kepada teman dekatnya yang bernama Neil. Ternyata si Neil ini juga merasa khawatir seperti Kate, yaitu Meghan harus berhati-hati jika berpacaran dengan Pangeran Inggris, apalagi mereka menjalani hubungan jarak jauh. No, honey. You do not. You're right. You're completely right. This cannot be. Gara-gara nasihat tersebut, Meghan kemudian mencoba untuk menelpon Pangeran Harry demi membicarakan hubungan mereka. Awalnya, Meghan mengatakan kalau dia merasa ragu terhadap hubungan ini, tapi Pangeran Harry tiba-tiba aja mendatangi Meghan untuk membuktikan kalau dia benar-benar mencintainya. I had to bring these myself. Setelah 5 hari menginap di apartemen Meghan, Pangeran Harry akan kembali ke istana besok pagi
dan sebelum berpisah dia ingin memberikan gelang yang seperti ia pakai. Di sisi lain, Meghan juga punya kejutan bagi Pangeran Harry, di mana dia ingin mengajak Harry ke sebuah pesta Halloween yang diadakan oleh para kru film di tempat kerja. Mengingat Harry harus menghindar dari media, Meghan ternyata udah menyiapkan kostum katak untuk menutup wajah dari si pangeran. Di pesta itu, teman-teman Meghan akhirnya bisa mengenali sang pangeran, dan ketika mereka ingin meminta foto bersama, Pangeran Harry langsung menolak agar fotonya nggak tersebar. Karena merasa nggak terima, teman-teman Meghan lalu menganggap Harry sebagai pangeran sombong, dan mereka mulai mengejek Harry beserta keluarga kerajaan. Sayangnya, perdebatan mereka itu ternyata dipotret oleh seorang wanita, sehingga berita kedekatan Pangeran Harry dan Meghan pun akhirnya tercium sampai ke media. Hello? Gara-gara berita tersebut, para wartawan dari berbagai media kemudian mulai mendatangi Meghan di lokasi syuting. Di sisi lain, pihak istana juga pusing sama berita gosip Pangeran Harry, mengingat status Meghan yang udah pernah menikah dan punya sebuah blog yang pernah menulis kritikan bagi pemerintah Amerika. Karena artikel itu mengacu ke politik Amerika, Pangeran Charles ingin meminta Meghan untuk menutup blognya demi menjaga nama baik kerajaan Inggris. Namun pembicaraan itu malah membuat ayah dan anak jadi berdebat, sehingga William dan Kate akhirnya terpaksa ikut campur agar Harry mau mempertemukan mereka dengan Meghan. Beberapa hari kemudian, Pangeran Harry akhirnya mengajak Meghan ke istana untuk berkenalan dengan Pangeran William dan keluarganya. Kebetulan hari ini William dan Kate mengadakan acara minum teh, dan di sana Kate mengenalkan Meghan dengan wanita bernama Bella yang tumbuh besar di lingkungan kerajaan. Sebelum mengantar kedua anaknya tidur siang, Kate sempat mengatakan kalau dia akan memberi dukungan kepada Meghan karena Meghan bisa membuat Pangeran Harry merasa bahagia. Namun di sisi lain, Meghan mendapat berbagai sindiran dari Bella tentang pernikahannya yang udah pernah gagal dan asal-usul Meghan yang berasal dari rakyat biasa. Gara-gara pembicaraan tersebut, Meghan menjadi sangat tersinggung dan berpikir kalau dia nggak pantas berada di lingkungan kerajaan. Selain itu, Meghan juga merasa minder dengan statusnya yang udah janda, tapi Pangeran Harry nggak mau mempermasalahkan hal itu dan meminta Meghan untuk berjuang bersama-sama. Sejak media mengetahui hubungan Meghan dengan Pangeran Harry, para wartawan lalu mendatangi rumah Doria demi mencari berita tentang percintaan putrinya. Doria pun akhirnya memberitahu Meghan tentang kejadian ini, tapi nggak taunya para wartawan juga udah berkumpul di apartemennya yang membuat Meghan merasa sangat panik. Adegan film kemudian beralih ke istana, di mana Pangeran Harry merasa sangat marah dengan ulah para wartawan. Pangeran Harry kemudian menyuruh pegawai istana yang bernama Robert untuk menulis surat pernyataan dari kerajaan agar para wartawan berhenti mengganggu kehidupan Meghan. Karena sang ayah nggak setuju sama pernyataan tersebut, Pangeran Harry lalu mengancam akan menulisnya di sosial media jika pihak istana nggak mau membantunya. Ternyata Pangeran William juga setuju untuk merilis pernyataan tersebut, sehingga Pangeran Charles nggak punya pilihan lain dan akhirnya mau mengikuti keinginan Pangeran Harry. Sementara itu di tempat lain, Meghan kemudian menelpon ayahnya yang bernama Tom dan memintanya untuk berhati-hati terhadap wartawan. Pada saat itu, Tom sempat berpesan agar Meghan berani menghadapi masalah ini, dan di sisi lain Doria juga memberikan semangat karena dia tahu kalau putrinya adalah wanita yang kuat. Di waktu yang bersamaan, Meghan dan Doria kebetulan melihat berita di televisi
di mana pihak istana akhirnya merilis pernyataan dari Pangeran Harry. Dalam surat itu, Pangeran Harry juga ingin meminta maaf karena dia belum bisa melindungi Meghan dan keluarganya dari kejaran para wartawan yang ingin memburu berita. Kemudian pada suatu malam, Pangeran Harry tiba-tiba aja datang ke apartemen Meghan dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Doria. Namun anehnya Meghan malah kesal sama pernyataan Pangeran Harry di media dengan alasan dia bukanlah wanita manja yang butuh perlindungan dari pacarnya yang merupakan seorang pangeran. Walaupun Pangeran Harry gak bermaksud seperti itu, Meghan akhirnya memilih untuk memutuskan hubungan mereka dan kembali merasa minder sama masa lalunya. Awalnya Pangeran Harry sempat membujuk Meghan untuk bertahan, tapi karena keputusan Meghan udah bulat, si pangeran akhirnya terpaksa menerima kenyataan ini dengan berat hati. Setelah Pangeran Harry udah pergi, Doria kemudian mengajak Meghan untuk melihat video upacara pemakaman dari Lady Diana. Pada video itu, Doria bisa merasakan kesedihan dari Pangeran Harry yang berusaha tegar menghadapi kenyataan di mana hari itu merupakan hari terburuk di dalam hidupnya. Mengetahui Meghan udah berbuat kesalahan, Doria lalu memberikan sedikit nasihat kalau udah sewajarnya Pangeran Harry ingin melindungi wanita yang ia cintai. Doria pun akhirnya mengajak Meghan untuk menyusul Pangeran Harry, dan sesampainya di bandara, Meghan langsung menghentikan keberangkatan si pangeran untuk meminta maaf atas kesalahannya. I'm sorry, I'm sending mixed messages. Lalu pada suatu ketika, Pangeran Harry diundang ke acara pernikahan dari adik Kate yang bernama Pippa Middleton. Pada acara itu, Pangeran Charles tiba-tiba aja ingin bertemu dengan Meghan, sehingga dia langsung menyuruh Harry untuk menjemput Meghan yang berada di sebuah hotel di dekat tempat pesta. Go get the woman you love. Bring her here. I want to meet her. Throw on a dress, gorgeous. We're going to a party. Singkat cerita, ketika mereka kembali ke tempat pesta, Pangeran Harry langsung mempertemukan Meghan dengan sang ayah dan ibu tirinya yang bernama Camilla. Ternyata Pangeran Charles langsung menyukai sosok Meghan karena menurutnya Meghan bisa membuat Pangeran Harry merasa lebih bahagia. Di saat berkumpul bersama para wanita, Bella kembali menyindir umur Meghan yang udah 36 dan akan lebih sulit untuk memiliki keturunan. Namun pembicaraan itu membuat Kate merasa kesal karena sebagai wanita yang berasal dari rakyat biasa, Kate ternyata sangat membenci orang-orang yang iri sama percintaan mereka. Karena Meghan baru merasakan sindiran seperti itu, dia jadi memikirkan ucapan Bella dan langsung membahas kehadiran anak dalam kehidupannya. Meghan pun mengatakan kalau dia ingin punya kepastian untuk berkeluarga, tapi sayangnya Pangeran Harry belum berpikir sampai ke sana dengan alasan dia masih menikmati hubungan mereka seperti ini. I'm about to be 36. I need to start my family now. Not now. Beberapa hari kemudian, Pangeran Harry dan Meghan kembali berkunjung ke Botswana untuk melakukan kegiatan amal. Di malam harinya, Pangeran Harry dan Meghan sempat bertengkar gara-gara membahas Lady Diana. Tapi Harry akhirnya sadar kalau dia sangat mencintai Meghan dan meminta Meghan untuk segera bertunangan. Ketika kembali ke istana, Meghan lalu bertemu dengan Robert untuk membahas pertunangannya dengan Pangeran Harry yang akan diumumkan kepada publik. Di sana, Robert juga bertanya tentang seputar keluarga dan mantan suami Meghan untuk memastikan kalau Meghan gak ada masalah dengan mereka, sehingga pertunangan ini bisa berjalan dengan baik. We've timed the engagement announcement to Pushy. Indeed. I think your sister's... Sementara itu di tempat lain, Pangeran Harry kemudian memberitahu keluarganya kalau dia akan ikut bersama Meghan yang masih bekerja di Kanada. Namun ternyata Meghan malah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena dia nggak mau kalau Pangeran Harry yang harus mengalah dan sampai meninggalkan keluarganya di istana.
Karena keputusan Meghan udah bulat, Pangeran Harry lalu mengajaknya kembali ke kota London untuk bertemu dengan neneknya, yaitu Ratu Elizabeth. Harry pun akhirnya memberitahu tentang undang-undang perkawinan tahun 1772, di mana mereka membutuhkan surat izin menikah dari sang ratu agar ikatan mereka diakui oleh kerajaan. It'll be fine. How much do you know about corgis? Sesampainya mereka di tempat tujuan, Pangeran Harry akhirnya langsung mengenalkan Meghan dengan Ratu Elizabeth. Di sana, sang ratu kemudian bertanya kepada Meghan, apakah dia udah siap untuk meninggalkan kehidupan lamanya demi memulai kehidupan baru di lingkungan kerajaan. The real question is, do you want it? Karena sang ratu dan Harry terlahir dari keluarga bangsawan, mereka udah terbiasa dengan aturan kerajaan, oleh karena itulah dia memberikan pertanyaan tersebut kepada Meghan. Sebenarnya Meghan masih merasa takut menjadi sorotan publik, tapi karena dia sangat mencintai Pangeran Harry, Meghan berjanji kalau dia akan bertanggung jawab sama pilihannya. Oh, sacrifice. My grandson and I were born. But I love your grandson. Setelah berbicara sebentar, Ratu Elizabeth kemudian memperlihatkan lukisan dari leluhur mereka yang bernama Ratu Charlotte. Pada saat itu, sang ratu bercerita kalau Charlotte adalah keturunan orang Afrika, jadi Meghan gak perlu minder sama warna kulitnya, karena sebenarnya keluarga kerajaan juga memiliki darah campuran. Thank you. Welcome to the family, my dear. Setelah mendapat restu dari sang nenek, Pangeran Harry langsung melamar Meghan dengan cincin berlian yang ternyata dibuat dari perhiasan peninggalan ibunya. Di sisi lain, Ratu Elizabeth akhirnya menandatangani surat izin bagi Pangeran Harry, sehingga beberapa waktu kemudian, Harry dan Meghan akhirnya muncul di hadapan rakyat Inggris. Beautiful little great-grandchildren. You ready for this? Yeah. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Harry and Meghan A Royal Romance. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.